Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih udah klik video ini. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Jadi di video kali ini aku tuh akan membahas kisah putri-putri Disney nih. Ya lah pasti kalian udah tahu juga kan, karena udah tertera banget nih di judul aku membahas apa. Di video kali ini aku tuh mau membahas tentang kisah putri-putri Disney nih. Pasti kalian udah tahu lah ya, kayak Cinderella, terus Putri Salju dan Tujuh Kurcaci, Aurora atau Sleeping Beauty, dan lain sebagainya yang memiliki kisah happy ending. Tapi nyatanya film Disney ini juga kan mengadaptasi dari cerita penulis ya kan. Dan merubah alur ceritanya itu menjadi lebih ramah gitu untuk ditonton oleh anak-anak. Karena kenyataannya nih dari penulis-penulis asli itu menyimpan cerita-cerita seram nih di balik film-film yang dikisahkan Disney. Karena saking bedanya nih, sampai versi penulis aslinya itu dianggap sebagai sisi kelam dari film-film Disney. Kalian penasaran nggak nih, film apa aja nih yang memiliki sisi kelam atau cerita sadis nih di balik happy ending yang dikisahkan oleh film Disney? Oke, kisah yang pertama yang akan kita bahas yaitu Cinderella. Jadi Cinderella ini adalah seorang wanita cantik yang ditinggal meninggal oleh ibunya, sehingga dia itu harus tinggal bersama ibu tiri dan juga dua saudara tirinya. Yang dimana Cinderella ini selalu dijadikan pembantu ya oleh ibu tiri dan juga kakak tirinya. Sampai akhirnya Cinderella ini bertemu dengan pangeran lewat sepatu kacanya dan dia itu dijadikan istri pangeran dan hidup bahagia selamanya. Itu kalau kisah versi Disney. Jadi ini dalam versinya Brother Grimm, pangeran itu sebenarnya mengadakan dua kali pesta ya. Karena di pesta pertama, pangeran itu kehilangan jejak Cinderella. Karena Cinderella berhasil pergi nih pada jam 12 malam. Nah, di pesta kedua, akhirnya pangeran itu menyuruh para prajuritnya untuk sengaja menaruh aspal di tangga yang akan dilewati oleh Cinderella. Akhirnya bener aja tuh, Cinderella itu sepatunya kan nempel tuh di aspal. Dan akhirnya meninggalkan salah satu sepatu kacanya. Nah, sesuai dengan film di Disney nih, akhirnya seluruh gadis di desa itu tuh mencoba sepatu yang cocok. Saat kakak tiri Cinderella yang pertama mencoba sepatu, tentu saja kekecilan ya. Akhirnya ibu mereka itu memerintahkan untuk memotong jari-jari kakak pertamanya itu. Terus saudaranya Cinderella yang satu lagi juga suruh mencoba ya. Ternyata sama kekecilan juga karena memang bukan ukurannya kan, tapi yang ini tuh kekecilannya di bagian tumit, jadi tumit itu nggak bisa masuk. Nah, akhirnya ibunya lagi-lagi memerintahkan nih anaknya itu untuk memotong tumitnya. Dan sayang banget nih, walaupun mereka itu udah memutilasi bagian jari kaki dan juga tumit, ternyata mereka itu tidak dipilih oleh pangeran. Nah, akhirnya tibalah giliran Cinderella mencoba ya bener aja cocok karena itu kan memang sepatu milik Cinderella. Akhirnya Cinderella pun dibawa ke istana dan akan mengadakan pesta pernikahan nih dengan pangeran. Terus nih, kedua saudara tirinya pengen mendapatkan keberuntungan juga nih dari Cinderella gitu kan. Akhirnya dia memohon ke Cinderella untuk bisa hadir ke pernikahannya. Nah udah tuh kedua kakak tirinya akhirnya itu menjadi bridesmaid-nya Cinderella lah ya kalau misalnya sekarang. Terus mereka itu mengantarkan Cinderella masuk ke gereja. Tiba-tiba ada dua burung nih yang sahabatnya Cinderella itu mematuk salah satu mata tuh masing-masing dari kakak tirinya itu sampai keduanya itu buta. Kemudian pas keluar dari gereja, burung-burung itu mematuk satu matanya lagi tuh sehingga mata keduanya itu buta. Akhirnya kedua kakak Cinderella itu hidup dengan mata buta dan juga kaki yang telah dimutilasi. Gimana nih guys? Ngeri kan? Beda sama cerita yang dikisahkan film Disney. Karena memang filmnya itu dibuat biar bocil friendly, bisa ditonton oleh semua kalangan ya, termasuk anak-anak. Nah terus gimana nih nasib ibu tirinya Cinderella? Ada yang mengisahkan juga kalau katanya ibunya Cinderella itu dilaporkan ke pemerintahan dan akhirnya dibunuh oleh Cinderella. Entah itu lewat suruhannya atau gimana, aku juga nggak tahu ya guys. Karena yang aku dapat infonya cuma kayak gitu aja. Jadi ibunya Cinderella itu katanya itu dibunuh oleh pemerintahan. Karena kan Cinderella itu sekarang udah jadi ratu ya. Oke, kisah kedua itu ada Putri Salju dan Tujuh Kurcaci atau biasa dipanggil sama Snow White ya. Jadi Snow White ini dibuang sama ibu angkatnya nih ke hutan karena ibu angkatnya si Snow White ini cemburu sama kecantikan yang Snow White miliki. Nah, terus akhirnya ternyata Snow White itu kan nggak dibunuh ya. Terus si ibu angkatnya ini nyamar jadi penyihir dan memberikan apel beracun. Ketika dia makan, akhirnya dia itu mati kan. Nah, terus dimasukin ke peti mati, terus datang pangeran dan dia itu dicium lalu hidup kembali. Gitu kan kalau misalnya cerita yang dikisahkan oleh Disney. Namun lagi-lagi nih, versi Brother Grimm atau versi penulis yang diadaptasi oleh Disney, ini aslinya itu lebih serem ya guys, lebih sadis juga. Jadi ibu angkatnya si Snow White ini tuh udah berkali-kali mencoba untuk membunuh si Snow White
Tapi nggak berhasil nih. Cara yang pertama, dia itu menyamar menjadi seorang nenek penjual barang-barang antik tuh ke hutan, yang nyamperin si Snow White kan. Nah, terus dia itu di sana menjual gesper tuh atau korset ya, yang ada tali-talinya gitu yang biasa dipakai sama putri-putri yang kayak gini. Dan akhirnya tuh wanita tua itu membantu memasangkan korset milik putri salju tersebut. Hingga putri salju ini kayak terikat kenceng banget di bagian perutnya sampai dia nggak bisa nafas tuh. Akhirnya putri salju itu nggak bernapas nih, dan ditinggal tuh sama si wanita tua itu. Sampai akhirnya si Kurcaci datang dan melepaskan ikatan itu, akhirnya si Snow White itu hidup lagi. Terus yang pertama karena gagal, akhirnya si ibu angkatnya ini mencoba percobaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan apel ya. Jadi kalau di Brother Grimm ini, yaitu memberikan apel dengan tingkat racun yang paling tinggi. Kemudian lagi-lagi dia menyamar jadi seorang penjual apel. Terus dia makan depan Snow White kan. Snow White tuh akhirnya pengen gitu, udah pengen banget apel itu. Akhirnya dia mengambillah apel itu dan dia makan. Nah, ketika Snow White itu makan segigit, akhirnya dia itu langsung mati tuh karena keracunan. Sampai si kurcaci datang dan emang bener Snow White ini udah nggak bernafas. Terus dia dimasukin ke peti. Singkat cerita, datang nih pangeran ke hutan. Terus melihat si putri salju ini sedang tertidur nih di dalam peti yang transparan itu. Dan kemudian dia berencana untuk membawa si putri salju itu ke istana. Keajaiban terjadi ketika para prajurit yang membawa Snow White itu tersandung dan petinya itu jatuh. Alhasil apel yang tersangkut di tenggorokannya itu keluar guys, sehingga Snow White ini sadar kembali. Nah, mereka pun melangsungkan pernikahan di istana. Kemudian mereka pun mengundang si Ratu Jahat alias ibu angkatnya si Snow White untuk datang. Dan nih sadisnya di sini nih. Ketika ibunya datang ke pernikahannya, di sana dia dipaksa untuk memakai sepatu besi yang sudah dipanaskan di bara api yang sangat panas. Dan juga dia dipaksa untuk menari hingga akhirnya kulitnya terbakar dan dia pun meninggal dunia. Oke, kisah yang ketiga yaitu Aurora atau Sleeping Beauty. Jadi seorang gadis cantik yang dikutuk oleh peri jahat nih karena dia itu nggak diundang pada saat syukuran kelahirannya Aurora. Akhirnya Aurora pun mendapatkan kutukan dan dia itu tidur selama bertahun-tahun. Dan akhirnya dicium pangeran dan dia hidup lagi gitu. Kalau misalnya di cerita versi Disney. Namun nih di cerita aslinya, Aurora ini ternyata bukan dicium oleh seorang pangeran guys. Tapi dia itu didatangi oleh seorang raja yang sudah beristri. Kemudian raja itu tuh memperkosa si Aurora ini sampai akhirnya tuh Aurora hamil. Dan pangeran itu tuh balik lagi ke istana kan. Karena dia itu tiba di hutan terus melihat nih ada gadis cantik sedang tertidur. Setelah pangeran itu pulang kembali ke istana, ternyata 9 bulan kemudian Aurora ini melahirkan lebih dari satu bayi guys, alias bayi kembar. Nah, ketika bayi-bayi itu tuh kelaparan, akhirnya bayi itu menghisap salah satu jarinya Aurora. Dan akhirnya jarum yang terselip di jarinya itu keluar, sehingga membuat Aurora tersadar. Kemudian nih, saat mendengar Aurora sadar, berita itu pun tersebar ya. Saat si raja yang memperkosa Aurora ini mendengar si Aurora itu sadar, akhirnya dia tuh dengan sadis nih, dia membunuh istri sahnya ya, atau si ratu dari kerajaan tersebut, hingga dia itu meninggal dunia. Karena dia itu berharap agar dia bisa hidup bersama Aurora, yang emang lebih cantik gitu kan, dan juga lebih muda. Namun nih, diceritakan juga, jadi sebelum membunuh istrinya, dia itu ingin membunuh kedua anak Aurora dan menyantapnya. Wah, ceritanya kayak gila banget sih. Ternyata raja itu serem ya. Untungnya di versi Disney, Aurora itu diciumnya sama pangeran ya. Dan Aurora hidup bahagia. Tapi ada bagusnya juga ya, Disney itu nggak menampilkan kisah-kisah asli dari para penulisnya. Karena kalau misalnya ditampilkan nih, ini bisa membuat trauma ya bagi anak-anak kecil yang menonton film ini. Oke guys, itu tadi 3 sisi kelam dari putri-putri Disney ya. Menurut kalian gimana guys? Serem nggak nih kalau dari versi asli putri-putri Disney tersebut? Coba komen di bawah ya. Oke, kali ini cukup segitu dulu ya guys video dari aku. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak salah kata atau ada kesalahan informasi. Kalian boleh benerin nih di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.